Setelah gue lihat-lihat dari berbagai komentar di YouTube dan banyak banget yang nge-DM gue, ini hal wajar sih karena setelah gue begitu banyak bahas tentang FIFO, mining industry, tentang bagaimana cara dapetin FIFO, banyak banget orang-orang Indonesia yang tertarik mau ke WA, jadi mau WHV atau mau student, yang incarnya tuh FIFO karena tergiur dengan uang gitu kan, yang uangnya segini, dan gue yakin banget lu pada juga banyak ngecek dari channel-channel yang lain yang membahas bagaimana keunikan dan keseruan dan kayak kekecean untuk kerja ke tempat kerja naik pesawat gitu kan, kemudian gaji segini, full segini, semua iming-imingnya yang begitu indah gitu kan. Itu bener faktanya gitu loh, cuman gue merasa kayaknya kita harus balance sedikit lah gitu kan. Bagaimana harus juga di-expose dong hal-hal yang cukup buruknya, yang the dark side-nya kalau bisa gue bilang dari mining industry, sehingga kita tuh bisa juga lah ekspektasi dengan realitanya seimbang. Jadi ya hidup ini balance nggak sih guys? Gitu loh. Jadi itu yang mau gue bahas, the dark side of the mining industry in WA atau in Australia, specifically in Perth, FIFO industry. Yang paling gampang sih untuk gue mau bahas di awal, kenapa bisa dapat gaji itu besar banget di FIFO, di mining industry. Jadi kebanyakan itu cara mereka untuk mengiming-iming orang-orang mau pergi jauh ke tempat padang gurun, yang jauh dari keluarga, yang jauh dari teman-teman, yang mereka tuh nggak ada waktu luang, kemudian 12 jam sehari, kemudian itu aja di padang gurun. Itu pengorbanannya banyak bro. Jadi pengorbanan yang harus mereka terima untuk bekerja itu insentif, istilahnya bukan insentif. Jadi ada harga dong yang mereka dapetin yang ekstra, dan itulah kenapa per hour-nya tuh gila-gilaan kerja-kerja yang di mining industry ya. Yang di hospitality aja harganya udah gokil banget ya. Dan ditambah lagi yang mining industry yang langsung benar-benar yang forklift-nya lah, atau misalnya sebagai TA, trade assistant, atau sebagai fitter atau rigger yang benar-benar angkanya tuh gila banget, menggiurkan banget. Itu alasan kenapa mereka ini dapat uang sebesar itu ya, karena pressure-nya itu besar bro. Jadi nggak segampang itu. Banyak banget orang-orang yang gue ketemu yang mereka misalnya nih orang tua muda, kemudian yang misal pasangan muda, ataupun mereka yang udah mulai tua. Jadi age gap-nya itu kadang-kadang yang cukup ekstrim ya. Yang mereka baru punya anak 2 tahun atau gimana, kemudian mereka lagi bergumul bagaimana untuk bisa dapat swing schedule yang cuma 1 minggu away from city, kemudian 1 minggu balik lagi, 1 minggu kerja, 1 minggu balik lagi, yang karena anaknya baru 3 tahun lah, kayak gitu-gitu. Dan itu kesimpulannya, jadi untuk yang hal yang the dark side, yang orang-orang nggak terlalu banyak expose, itu adalah mental issue di mining industry itu sebenarnya cukup concern. Dan nanti akan gue taruh di layar bagaimana beberapa data yang mengungkapkan bagaimana throughout the years, mungkin last 15 years, last 20 years, orang-orang di FIFO ini banyak yang bunuh diri. Dan kebanyakan itu ya tentu saja para lelaki ya, orang-orang yang dulu kan, memang sekarang kan banyak banget orang-orang yang memblow up bagaimana netral untuk gender equality, yang bagaimana cewek sama cowok tuh harus sama 50-50 untuk jumlah pegawainya. Cuman zaman dulu enggak men. Di Australia itu yang 20 tahun yang lalu, yang 15 tahun yang lalu, yang benar-benar mungkin nearly 80% atau 90%. I don't know exactly the number, but pastinya mayoritas itu adalah kaum pria yang kerja di mining. Dan itu ya concern gitu loh. Dan itu udah normal menjadi berbagai pembahasan bagian safety-nya ya. Jadi di berbagai company itu mereka memiliki khusus nih, saking begitu concern-nya, itu selalu mereka memiliki departemen untuk 24-hour call untuk siapapun yang merasa stres, udah mulai out of limit. Jadi mereka yang 3 minggu ini benar-benar talk about serious issue ya, karena kalian harus tahu ini 12 jam rutinitasnya begitu, dan mungkin kadang-kadang good shift, good crew, kadang-kadang shit crew, shit shift, shit show, nggak achieve target lah atau apa, nggak smooth, kemudian ada misalnya yang lagi berantem somehow, miscommunication, bla bla bla, dan itu dipendem men. Jadi nggak segampang itu mining industry yang ada di sini. Dan oleh karena itu yang tadi gue bilang, ada banyak company yang memang memiliki departemen untuk 24-hour call, untuk bro, you want to talk anything, go for it. Ini dial number,
just call, ada tim, ada ahli, ada expert, itu di beberapa company besar yang udah pasti kayak Rio Tinto, BHP, FMG. Kemudian ada juga tagline yang paling sering di seluruh FIFO, nggak cuma di Western Australia, di seluruh FIFO di Australia yang berjudul Are You Okay? Jadi ini program yang Australian government untuk membuat bagaimana orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan ekspresi bagaimana pergumulan unek-unek mereka yang tersimpan gitu lah. Jadi mereka, they got no one to talk. Jadi kesendirian, loneliness, dan pressure itu yang build up every day, daily, yang nggak bisa mereka luapkan, sehingga mereka menyadari concern ini terlalu parah kalau dibiarin terus, sehingga mereka bilang, are you okay? Meskipun ya 50-50 in my personal opinion, bagaimana kadang-kadang mereka juga nggak mau open, karena in the end, it's not really solving, it's only temporarily. Bagaimana mereka, oh ya, penting mereka ngeluapin. Memang it helps, temporarily. Cuman at some point, kadang-kadang kita kan punya masalah yang terlalu berat, yang kita ngomongin pun nggak menyelesaikan masalah. Meskipun memang lagi-lagi temporarily helping the issue. Ada orang yang kita bisa ngobrol, emang it feels good ya, ada seorang yang bisa kita ajak ngobrol, kita ungkapkan bagaimana gitu kan. Cuman at the very bottom of the discussion, lagi-lagi yang gue bilang tadi di awal adalah dark side-nya itu adalah mental. Jangan terlalu tergiur dengan uang yang gila. Misalnya nih, 4 minggu bro, siap hajar men, 4 minggu. Cuman ya, are you ready? Are you prepared? Dan jangan membandingkan dengan orang lain gitu. Jangan nanti pada akhirnya Indian kayak lebih ke lu cemen bro gitu loh. Dia aja bisa. Lu malu-maluin negara lu gimana tuh, kayak lu kan kesini buat duit, lu kan kesini buat banting tulang man. It's a bit toxic gitu, kayak bagaimana pembicaraan kayak gitu, karena kita ngomongin bagaimana everyone has their own struggles, has their own issues. Bukan berarti kalian itu nggak mampu ya. Jadi yang gue yakinin lagi, orang Indonesia itu way stronger. Jadi jangan salah paham gitu. Orang-orang Indonesia itu, orang-orang imigran itu jauh lebih kuat gitu daripada orang-orang Aussie, daripada orang lokal kita. Karena kita firmnya dari kecil emang udah lebih keras budayanya. Cuman kita akan somehow dengan ngikutin lama-lama 2 tahun, 3 tahun di Australia yang sempat gue bahas, it affects you man. It will also gonna influence you dan your previous one. Jadi somehow nanti kerasa itu mental, lama-kelamaan, pelan-pelan. Jadi itu yang gue kasih tauin di awal, sehingga apapun informasi yang nanti lu pada dengar dan yang lu pada akses mengenai indahnya uang yang akan didapatin di mining gitu loh, selalu ingat gitu loh, ada yang lebih utama daripada uang, yaitu kesehatan mental kalian, kesehatan jiwa kalian, life balance kalian, happiness kalian. Jadi ada banyak juga yang kayak misalnya 2 minggu kerja, seminggu kerja lagi di city, bebas. Kalau misalnya kalian masih pegel, kayak setahun awal kayak masih fresh lah dari Indo kan, jadi ke Aussie misalnya, capeknya Aussie itu nggak ada apa-apa, jadi pas minggu bosan nih, kerja monggo gitu loh. Kalian sendiri yang mengerti bagaimana kebutuhan kalian sendiri yang mengerti kapasitas kalian, itu mental ya. The dark side of money industry-nya gitu kan. Nah yang kedua, dark side-nya itu mungkin banyak hal-hal yang apa ya, lumayan gray zone ya. Jadi it depends with how they see the matters, but kayak misalnya sikap-sikap orang-orang Aussie yang kalian akan lihat, semakin lihat ya kayak apa ya, nggak seindah yang dikira lah. Banyak banget orang-orang Aussie yang nanti yang kalian bisa, ada rasisnya juga ada. Kemudian gue nggak pengen membuat ini ya, ngarahin kalian punya pandangan terhadap orang Aussie. Cuman lagi-lagi ini case by case, cuman ini berdasarkan experience gue. I want to share, somehow maybe someday kalian end up with the same experience, jadi nggak kaget gitu loh. Jadi nggak indah juga gitu untuk ngalamin kayak gitu kan, kayak misalnya ada perlakuan-perlakuan yang nggak enak, kemudian diskriminasi, kemudian banyak hal-hal yang memang udah biasa ya, cuman di mining itu akan lebih parah gitu loh. Jadi karena lebih parahnya itu ya karena kan kalian kan udah jauh dari city, jadi adaptasinya itu dari Indo ke Aussie nih udah susah. Terus dari Aussie ini belum selesai adaptasi, gimana kondisi kehidupan bla bla blanya, karena harus pindah lagi jauh yang lebih literally yang nggak ada apa-apa, padang gurun.
kerja 12 jam gimana. Cuman it's okay for some people, but gue cuma mau bahas ini 2 poin ini, nggak terlalu panjang lebar sih. Jadi 2 poin ini gonna give you a bit head up kalau kalian mau FIFO. Ini adalah resiko dan konsekuensinya. Yang uang yang akan didapatkan itu didatangkan karena banyak sacrifice dan hal-hal yang akan kalian hadapi yang nggak mudah gitu loh. Nggak mudah, out of your comfort zone, pack up your own stuff every time you wanna go, and then come back again, ngurusin nanti tinggal gimana, di hostel kah, atau di Airbnb kah, atau di share house. Kalau di share house bayar terus tiap minggu, itu pengeluaran juga lumayan. So think carefully when you want to go to do the FIFO industry mining job, karena lagi-lagi gue somehow entitled to explain these things, karena biar nggak salah kaprah, biar kalian nanti nggak menyalah-nyalahkan atau gimana-gimana, bagaimana aspek-aspek ini juga bagian dari tanggung jawab kalian sendiri, ini hidup kalian sendiri, kalian memilih dan memutuskan mau ngapain, itu semua balik lagi ke diri kalian. Gue cuman bisa share pengalaman gue, opini gue, yang pada akhirnya sebenarnya lebih untuk in general perspektif, yang tetap gue memotivasi kalian untuk selalu tetap semangat, jangan menyerah. Ini menjadi challenge, menjadi hal yang bisa lebih memacu sebenarnya kan, dan bisa lebih was-waskan juga kalian untuk menghadapi kerjaan FIFO ke depannya kalau kalian dapat WHV dan kalian tertarik untuk melakukan mining industry. But on the other side, gue respect banget teman-teman yang udah sangat interaktif DM. Thank you banget udah mau kasih input dan berbagai macam pertanyaan yang tentang student juga. Itu alasan kenapa gue mau terus melakukan konten ini. Dan kalau kalian merasa ini sangat membantu, bisa bantu sebar, subscribe, ataupun like. Dan itu akan membuat gue semakin happy dan semakin mau lagi lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya buat kalian semua. Oke, thank you everyone untuk nonton episode kali ini. Singkat, padat, dan jelas. And see you on my next video. Stay safe everyone. Bye-bye.